Kan caranya gini toh, Dek. Sedotan. Lah ya gini loh. Oh, sedotan toh. Jangan maksudnya suwek lagi sedotane. Lah iki disuwek toh terus ning kene ngene ya. Heeh. Loh bisa deh. Pelan-pelan. Halo Kak, Masya Allah, pagi-pagi. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Lama ya tidak berjumpa, lama tidak live di sini. Terima kasih sudah bergabung di sini semuanya. Terima kasih yang sudah menemani pagi ini di rumah Zero Ismi. Terima kasih Kak Esterlina Nusukate Wahyuni. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Ketika ada emosi muncul dalam hati berkata, ya Allah saya mengasihi. Yuk gas live sekarang. Sekarang saya jawab. Silahkan tanya. Saya jawab, silahkan tanya. Ya, bentar. Terima kasih teman-teman. Silahkan ditap dulu layarnya sambil menunggu teman-teman yang ada di grup saya hadir ya. Karena lumayan banyak ada pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, saya akan jawab pertanyaan mereka ada di live ini. Gitu ya. Halo Kak Salsa dari kota mana? Terima kasih ya Kak sudah tap-tap layarnya. Terima kasih Kak Salsa dan teman-teman yang sudah bergabung di sini. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dan dari kota mana? Halo Pak Sigit. Lama ya Pak ya, saya tidak live ya Pak ya. Lama sekali tidak. Halo Kak dari Riau. Halo. Jauh-jauh ya dari Riau. Saya dari kota Solo, Jawa Tengah ya, stasiun Solo Balapan gitu ya. Ya Kak Salsa baru ini ya gabungnya ya Kak, baru ini ya. Teman-teman silakan di-share ke teman-temannya juga boleh ya. Boleh di-share, boleh tap-tap layarnya, boleh di komen-komen ya. Terima kasih Pak Sigit sudah gabung di sini. Ya saya lama ini nggak live nih. Saya jadi kangen, rindu sama teman-teman yang ada di live di sini. Rindu sekali. Kalau mau tanya-tanya boleh juga silahkan ya di sini bertanyalah apapun yang teman-teman tanyakan ya. Saya belum ada materi-materi, saya hanya pengen tanya jawab aja, untuk menjawab aja. Kalau barangkali teman-teman ada yang bertanya ya saya menjawab seperti itu ya. Pak Roku, selamat pagi Pak. Iya Mbak, makanya tadi kok jadi mati loh. Tak kira yang matiin jenengan. Pagi. Iya pagi, terima kasih. Kak Tri tadi, Kak Tri kamu tanya apa ya Kak ya? Coba Kak Tri. Di sini Kak tak jawab Kak. Apa di WA telepon aku jadi lupa tadi mau jawabin Kak Tri tadi ya. Mbak Tri tadi mau tanya-tanya apa ya tadi? Halo teman-teman semuanya, kabarnya kayak gimana pagi ini? Aku rindu loh sama teman-teman di sini ya. Lama ndak live nih, jadi rindu banget sama kalian semuanya. Silahkan yang mau bertanya ya. Aduh. Oh iya ya. Halo Mas Didit, gimana Mas Didit? Kabarnya Mas Didit gimana nih? Udah praktek belum? Hasilnya gimana? Semoga semakin membaik ya. Semoga semakin paham caranya untuk baik Mbak. Gimana Mas? Sudah ada perubahan terkait
kerjaannya, terkait istrinya enggak. Gitu ya teman-teman semuanya. Masya Allah. Silahkan yang mau bertanya-tanya. Aku mau cerita apa ya? Cerita gini oh ya. Gini ya. Kadang ya, kita kan sebenarnya alam semesta ini kan punya mekanisme kehidupan alam semesta yang disebut, kalau orang bilang itu Tuhannya, Allah, misalkan Allah atau Tuhannya gitu ya. Tapi Allah itu sama dengan juga mekanisme kehidupan yang sistem besarnya ini itu loh. Itu sebenarnya ya inilah sistemnya Allah ya. Jadi sistemnya Allah itu banyak sekali ya, menggiring kita dengan misalkan intuisi kita yang tajam ya, atau dari kebatinan kita, atau dari kita itu bisa merasakan frekuensi di masa lalu, di kehidupan ini sekarang. Kita bisa membaca orang misalkan tiba-tiba ya, itu kan semua kan dari mekanisme kehidupan yang sudah Tuhan titipkan kepada diri kita masing-masing ya. Terus ada orang itu yang menggunakan pola-pola angka ya, dengan dalam kehidupannya dia itu karena sangat logika sekali ya, sehingga sistem alam semesta menggunakan petunjuk hidupnya dia dengan pola-pola angka, pola-pola itu ya. Jadi akhirnya kita punya pemikiran yang sangat luas terhadap universal hidup ini ya. Ternyata tidak selalu loh kita itu petunjuk hidupnya dalam satu hal ya, tapi ternyata petunjuk hidup itu tuh yang Tuhan hadirkan lewat mekanisme alam semesta yang luar biasa ini dengan banyak sekali polanya ya, dari pola kejadian ya toh, dari kejadian yang datang sama kita, dari orang-orang yang dihadirkan kepada kita, dari pola-pola angka-angka yang ada di sekitar kita, terus ada dari siklus alam ya, ada siklus alam yang terjadi, kemudian pola-pola gini loh, pola-pola kelahiran loh ya. Sebenarnya kelahirannya bayi-bayi misalkan yaitu lahir itu juga ada kayak musim-musimnya gitu ya. Jadi di sini tuh sebenarnya kalau kita membuka cakrawala keilmuan kita ya, luar biasa loh, sistem kehidupan ini sudah punya polanya gitu loh ya toh. Sama seperti kita sudah ditulis. Teman-teman pernah nggak dengar bahwa Allah itu sudah maha menulis skenario hidup, semua kehidupan kita sudah tertulis dengan rapi. Pernah nggak teman-teman dengar itu nih di ajaran agama kan? Diajari kan bahwa Allah itu maha menulis cerita hidup kita itu sudah dituliskan semuanya gitu kan? Pernah nggak? Pernah pasti ya. Nah, di sini teman-teman, kenapa? Di sini saya akan menjabarkan ya, bahwa ketika teman-teman lahir itu tidak lepas loh dari sebuah angka. Benar nggak? Kalau kalian lahir pasti ada tulisannya, benar nggak? Gini, lahir jam 05.00, misalkan tanggalnya 1 Januari tahun 1994 ya. Nah, ketika kita lahir itu sudah ditulis apa? Tanggal lahirnya, jam lahirnya, langsung ditulis. Disinilah manusia atau bidan atau dokternya menulis jam lahirnya. Di situ juga Tuhan menuliskan kehidupan kita ya. Karena apa? Ketika teman-teman tahu, ketika kalian lahir dengan angkamu, dengan angka kamu, tanggal lahirmu, dengan jam lahirmu, itu semua seperti posisi di bumi, matahari, planet-planet ya, yang itu sejajar. Makanya kenapa ini sudah ada polanya. Kamu lahir di sini tanggalnya segini itu udah ada polanya, udah digariskan ya, kehidupannya nanti seperti ini, itu udah ada semuanya, udah lengkap, udah rapi. Makanya kenapa tapi gini ya, angka itu kan setiap kelahiran manusia kan pakai angka. Jadi itu adalah pin angkanya dia apa? Tanggal lahirnya. Tapi tidak semua orang mempunyai pin angka ya. Pin angka gini loh maksudnya. Pin angka kehidupannya dia itu tidak semua dia itu punya itu. Jadi hanya orang yang mengaktifkan angka-angkanya yang udah ada dalam dirinya itu yang punya pola angka gitu ya. Jadi ada orang yang polanya nggak angka tapi polanya intuisi, ada yang polanya dia dengan mimpi, ada polanya dia dengan tiba-tiba kayak bisa membaca kehidupan masa lalu misalkan ya, seperti itu. Jadi beda-beda,
tiba-tiba ada orang yang bisa membaca aura manusia misalkan, itu beda-beda polanya dia gitu ya. Tapi intinya adalah kita semua sudah dikasih pola masing-masing yang sama itu polanya sama tapi caranya berbeda, ada yang dengan A, B, C, D, E dan banyak sekali. Nah disinilah kenapa kita harus ikro membaca, dibaca seperti Nabi Muhammad ya, yang diberikan ayat pertama yang turun di Gua Hiro, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Baca apa? Bukan membaca Al-Quran ya, tapi membaca apa? Membaca apa yang ada di sekitarmu, bacalah diri kamu ya. Tanda-tanda Allah itu sudah lengkap, Allah sudah memberikan tanda-tandanya bagi barang siapa yang mau berpikir. Nah ketika kesadaran kita mulai terbuka, kita akan bisa mampu menangkap sebuah pesan, walaupun itu hal yang sangat kecil sekali ya, kita akan bisa menangkap dan kita akan bisa membaca pola kehidupan kita ketika kita sudah mulai sadar akan hidup ini. Ternyata semua ini ada maknanya, semua ini ada polanya, semua ini ada tandanya. Hal-hal yang harus kita baca dan kita mengerti akhirnya, dan kemudian kita paham bahwa ini semua mekanisme kehidupan yang sudah berjalan. Sehingga ketika kita mampu mengetahui ini ya, otomatis apa? Kita percaya penuh terhadap kehidupan satu. Ya, kalau dari pengalaman saya ketika lebih jelas saya diberikan pemahaman oleh Allah ya, terkait mekanisme kehidupan ini, terkait pola hidup ini, terkait semua ini yang sudah satu kesatuan yang menyatu, yang satu kesatuan yang terhubung tidak terpisah, maka disinilah ya ego dan pikiran saya itu mulai luluh untuk percaya penuh bahwa ini semua sistem yang sudah berjalan, yang sudah apa adanya, yang sudah luar biasa baik. Maka kita tinggal menjalani, menikmati, menerima dan percaya penuh terhadap garisnya itu, maka kita akan bergerak. Pergerakan kita adalah pergerakan dari Tuhan ya, pergerakan kita bukan pergerakan dari ambisi, bukan dari ego, ambisi pengen ini pengen itu, enggak, tapi kita bergerak atas dasar Tuhan menggerakkan diri kita. Maka disinilah kita akan merasakan dari kepercayaan penuh rasanya kita yang muncul ya, karena kita sudah paham mekanisme hidup. Jadi orang itu kalau belum percaya penuh, kenapa? Karena dia belum tahu kehidupan ini seperti apa, sehingga batinnya dia itu belum bisa hakul yakin. Makanya kadang ya kita itu harus belajar menuntut ilmu. Kenapa? Supaya ego sama pikiran kita bisa selaras dan mereka itu mau tunduk ya. Dia itu mau tunduk takluk sama kita gitu loh. Nah, ketika ego pikirannya kita itu tunduk takluk ya sama kita, karena apa? Karena kita sudah memberikan keilmuannya supaya mereka itu mau luluh dan mau menerima bahwa ini kehidupan seperti ini. Kemudian kita percaya penuhlah terhadap proses hidup ini. Nah, akhirnya selaraslah terjadi. Nah, keselarasan terjadi, akhirnya kita tahu apa yang fungsi hidup kita ini diciptakan di sini untuk apa. Kita jalannya itu selaras. Akhirnya kita ritme badannya itu mengikuti arus Tuhan, aliran Tuhan ya, bukan aliran dari ego pikiran lagi. Maka disinilah yang disebut dengan kita mampu menyaksikan Tuhan atau bersyahadat. Bersyahadat ya, akhirnya setiap waktu bersyahadat bukan kita yang melakukan, tapi benar-benar karena ritmenya ini sangat-sangat slow banget, sangat smooth gitu ya, sangat lembut, sangat tidak pakai ambisi, tidak pakai kehendak pengen. Terus gerakannya ini gerakan yang sangat sangat ngalir gitu ya. Ngalir itu bukan kita ya udahlah, bukan ya, tapi ngalirnya itu berasal dari sana, udah menggerakkan kita gitu loh ya. Jadi akhirnya apa ya, disinilah kita bersaksi bahwa kok bisa gampang ya, akhirnya kok bisa ya aku begini ya. Lah akhirnya pikiran kita hanya ada kata yang muncul apa, kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa ya. Nah disitulah tandanya apa, pikiran dan ego kita sudah takluk terhadap kesadaran, dan kesadaran kita inilah ruhnya kita, inilah yang sudah selaras dengan mekanisme kehidupannya Tuhan gitu ya. Ya sudah kan, akhirnya kita itu dalam keadaan miskin ya nggak apa-apa toh ya kan, dalam keadaan kaya juga bisa menikmati, dalam keadaan miskin juga bisa menikmati, dalam keadaan punya utang banyak juga bisa menikmati, dalam keadaan nggak punya utang juga bisa menikmati, dicaci orang juga bisa menikmati, dipuji orang juga bisa menikmati. Karena apa? Tidak melekat terhadap semuanya itu kan, karena kita sudah tahu hidup ini seperti apa. Makanya di sini saya juga berproses terus menerus ya buat
buat mengenali lebih dalam lagi hidup ini seperti apa, supaya apa, pikiran dan ego saya itu takluk atau tunduk sama kesadaran ruhnya Tuhan ini, supaya saya mampu menjalani dualitas hidup ini dengan penuh penerimaan, ya, karena dualitas kehidupan ini tidak bisa kita terima secara serta-merta langsung. Kita butuh proses, kita butuh skill, kita butuh pengulangan setiap hari untuk mampu menerima dualitas hidup ini. Karena sejak kecil kita selalu diajarin sama keluarga kita, ya, selalu diajarin sama banyak lingkungan kita bahwa apa deh? Ya ini anak. Karena kita diajarin sama lingkungan kita untuk memilih yang baik, memilih yang enak, memilih yang baik. Yang nggak enak nggak boleh, nangis nggak boleh, ya. Dari kecil udah diajarin nih sama lingkungan sekitar kita, figur otoritasnya sekitar kita, ya, bahwa kita nggak boleh marah, kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh kecewa, ya. Kamu kalau malas nggak boleh, itu tanda lemah seperti itu, ya. Kamu harus semangat. Dan kita sejak kecil sudah dipacu, ya, tubuh fisik kita sudah diajarin dipacu untuk selalu terus-menerus apa? Untuk terus-menerus berjuang, survive hidup, untuk berjuang berambisi, mencari hal yang lebih baik, terus mencapai prestasi yang terbaik, dan itu terus-menerus sejak kecil. Sehingga tubuh fisik, tubuh kita sudah diajarin spontanitas untuk menerima hal yang enak dan menolak hal yang tidak enak. Sehingga ketika kita semakin dewasa, semakin jauh terhadap diri sejati kita, karena kita sudah menolak hal-hal yang negatif sejak kecil. Yang kita diajarin bahwa hal negatif ini tidak baik, ya. Padahal hal negatif ini adalah sama seperti hal yang positif, dualitas hidup yang harusnya kita menerima ini, ya. Tapi kita tidak bisa menerima dualitas ini karena kita sudah diajarin. Makanya saat kita dewasa, ya, jati diri kita ini menuntun kita untuk bergejolak batin, kekosongan batin, ya, rasanya aku tidak hidup, rasanya kok hampa dan lain-lain, masalahku kok banyak. Itu semua hal negatif, tapi itu justru kenegatifan, ya. Kenegatifan yang terjadi sekarang ini menuntun kita untuk masuk ke dalam positif, masuk ke dalam hal yang sejati. Makanya aslinya negatif itu pun bukan negatif. Negatif adalah jalan kita untuk pulang. Maka ketika kita memaknai sebuah hal-hal yang tidak nyaman itu adalah jalan kita untuk pulang, maka sebenarnya, ya, lebih dalam lagi negatif itu pun juga tidak ada. Karena semua ini adalah kenetralan, ya, dualitas kenetralan nih yang ada dalam hidup kita. Nah, sehingga kita mulai belajar untuk menerima hal yang tidak nyaman. Dari misalkan, ya, kita sedih, kita mulai mau menerima rasa sedih kita. Ketika kita marah, kita juga mau menerima marah kita. Ketika kita nggak punya uang, kita perlahan untuk mampu menerima rasa nggak punya uang. Dan akhirnya perlahan-lahan karena kita mengasah, ya, setiap hari, mengasah skill kita untuk terus menerima hal yang dulunya dianggap tidak enak atau hal yang negatif itu, akhirnya perlahan-lahan karena dewasanya kita sekarang dituntun diri sejati untuk kembali pada siapa sejatinya kita, maka disinilah kita akan mendidik ego dan pikiran kita yang awalnya dia tidak mampu menerima hal-hal yang tidak nyaman, emosi-emosi yang negatif, maka perlahan-lahan ego dan pikiran kita mampu menerima dualitas hidup, mampu menerima rasa tidak nyaman, mampu menerima emosi-emosi yang kita labeli sebagai emosi negatif, sehingga disinilah kita mampu belajar dan kita mengenali siapa diri sejati kita sebenarnya. Dan ternyata kita adalah apa? Kita adalah ruhnya Allah, di mana ruang, ya, ruangnya semua perasaan itu muncul, perasaan positif, perasaan negatif, semua muncul dari ruh kita. Dan disinilah kita akan sadar bahwa kita bukan dualitas itu. Kita adalah yang mengetahui, kita yang menikmati, kita yang sedang mengalami dualitas ini terjadi. Kita tidak sedang mencapai apapun, kita tidak sedang untuk meraih sesuatu apapun, kita tidak sedang menjadi orang yang baik, kita tidak sedang menjadi orang yang lebih benar, tapi kita menjadi manusia yang sadar bahwa kita diciptakan di sini untuk mengalami berbagai warna kehidupan. Kita mengalami dualitas hidup ini sebagai tanda kesempurnaan manusia, sebagai tanda kesempurnaannya Allah Maha Sempurna.
kita diberikan tangan, diberikan mata untuk melihat, sehingga kita sedang mengalami sifat Allah yang maha melihat. Ketika kita sedang diberikan pendengaran atau telinga, maka kita sedang mengalami Allah maha mendengar. Sifat Allah maha mendengar lewat tubuh ini, kita sedang mengalami semua sifat-sifatnya Allah. Ya, ketika kita menyayangi orang lain dengan tulus, maka kita sedang mengalami rasa mengalami asmaul husnanya Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya toh? Semua itu kan kita sedang mengalami. Jadi tidak ada kata kita memilih gitu loh. Enggak ada kita memilih ini yang baik, ini yang buruk. Aku enggak mau yang buruk, aku maunya yang baik. Kita tidak sedang berjuang. Kita tidak sedang untuk berprestasi. Kita kan bukan sekolah di sekolahan yang ada peringkatnya. Aku peringkat 1, peringkat 2 misalkan dan lain-lain. Kita di sini sekolah kehidupan hanya untuk sekedar dan sesimpel merasakan dualitas hidup tanpa memilih, dan akhirnya apa? Kedamaian terjadi dari dalam, karena sejatinya ruhnya kita kan benar-benar sudah damai ya, sudah damai dan tidak pernah akan tergeser oleh apapun realita hidup yang terjadi. Dan ini kita sedang berproses terus-menerus setiap hari untuk menyadari diri kita yang sebenarnya, untuk menerima dualitas, untuk mengasah skill penerimaan, supaya apa? Supaya kita senantiasa berada di titik kosong atau berada di rumah Allah, Baitullah itu sendiri yang ada di dalam batin kita ini. Rumah yang tidak pernah kemana-mana, yang adanya di sini saat ini. Kedamaian yang ternyata sudah ada di saat ini, detik ini. Tapi karena gelombang energi pikiran dan ego, emosi itu yang selalu bergejolak, maka disinilah proses kita untuk belajar terus-menerus untuk mampu menyadari bahwa pikiran bukan aku, badan fisik bukan aku, ego bukan aku, emosi bukan aku yang tahu ini semua, dan ini dipraktekkan setiap hari. Sehingga apa? Sehingga kita terlatih kita terlatih untuk punya skill tidak reaktif terhadap sesuatu, kita hanya responsif, diam sejenak dan menyadari semua ini ada, mengamati terlebih dahulu, sehingga lama-lama tubuh fisik kita ini akan mengikuti, ritmenya mengikuti tubuh fisik, tubuh energi, ruh kita ya. Ruh ini satu keselarasan yang utuh terhadap mekanisme alam semesta. Ya, mekanisme yang alam semesta yang luar biasa ini kita akan selaras. Nah, ketika kita selaras satu padu kesatuan utuh satu keselarasan, ternyata disinilah rasa keberlimpahan itu hadir dari dalam, yang ternyata kita sudah punya segalanya dari dalam. Nah, ketika kita merasa punya segalanya dari dalam, maka energi besarnya ini akan memancar keluar diri, sehingga cerminnya hidup kita ada di luar diri itu ikut berubah ya. Jadi keberlimpahan sesungguhnya itu bukan terjadi saat kita memiliki sesuatu. Keberlimpahan yang sejatinya itu ada di dalam diri kita, yang itu memancar keluar, sehingga sesuatu yang ada di luar diri kita akan datang dengan sendirinya tanpa kita harus berusaha mencapainya. Karena keberlimpahan fisik yang terjadi di luar tubuh kita adalah dampak. Dia adalah dampak dari apa? Dari keberlimpahan dari dalam kita yang sudah kita sadari keberadaannya. Makanya kenapa ketika teman-teman pengen sesuatu, semakin kamu pengen kamu berusaha, kamu gak bakalan dapat. Karena rasa pengen kamu, ketika kamu pengen mobil misalkan aku pengen mobil dan aku semakin berusaha untuk punya mobil, aku berusaha kerja, maka nggak akan dapat mobilnya. Kamu akan capek lelah untuk mengejar mobil itu. Karena apa? Karena gerakan dasarmu bukan dari dasar keberlimpahan, tapi dari rasa kekurangan kamu yang luar biasa itu yang menggerakkan kamu berusaha. Sehingga dasaran itu menggerakkan kamu berusaha itu sudah menandakan semakin bergeraknya kamu, semakin menandakan kamu itu kekurangan. Makanya ketika orang-orang merasa kekurangan dirinya jangan bergerak. Sadari aja kamu fokus sama diri bahwa oh ternyata aku pengen ini ternyata aku kekurangan ini dan lain-lain tuh disadari. Gak usah bergerak, karena semakin kamu bergerak semakin menandakan identitas dirimu bahwa kamu benar-benar kekurangan itu. Itulah pola energi. Makanya kan Allah itu selalu bilang bahwa dunia ini adalah permainan. Ternyata permainannya ada di mana? Di energi aja, di energi, frekuensi, vibrasi, udah di titik itu aja di titik itu aja. Makanya kalau kita sudah mengasah skill ini
untuk mengolah energi nih ya. Jadi tahu pola-polanya kenapa ya orang punya sifat seperti ini, terus kenapa ya orang tuh melakukan seperti ini, kenapa orang ada penipu hadir di dalam hidupku, kenapa ya aku diginiin orang, itu semua kan ketemu semuanya ya, karena semua ini pergerakan. Nah, pergerakan terjadi kejadian yang datang dan semua hal yang terjadi nih, ini ada yang menggerakkan. Apa yang menggerakkan? Energi. Nah, energi ini yang menggerakkan ini ya, energi Tuhan yang menggerakkan nih. Ini ada polanya. Kenapa dia bisa datang kepada kita? Kenapa dia bisa kayak begini? Itu semuanya. Makanya diam. Diam tuh, kalau teman-teman saya bilang diam tuh pasti pikirannya itu nggak ngapa-ngapain ya gitu ya. Bukan. Diam energimu. Diam energimu. Tapi bukan nggak bergerak ya. Ya, diam. Ya, diam nggak bereaksi. Energi batinmu yang nggak bereaksi. Bukan badannya ini nih, bukan fisik-fisiknya. Kalau fisiknya mau bergerak kan ya silahkan ya. Tapi batinmu itu yang diem. Batin tubuh energimu yang diam. Nah, ketika tubuh energi kita yang diem, maka tubuh fisik kita akan bergerak. Yang menggerakkan itu adalah apa? Aliran dari Tuhan langsung. Bukan dari ego pikiran kita. Makanya dia rasanya kayak enak banget. Rasanya kayak ngeflow banget. Kayak mengalir tapi bukan mengalir yang nggak ada arah ya, tapi alirannya dia itu aliran yang terarah dari ilahi gitu loh. Kayak berasa udah tahu alurnya gitu. Kayak berasa udah kayak percaya penuh banget. Ya seperti itulah ya pokoknya ya. Gitu ya teman-temanku, silakan kalau mau ada yang bertanya, nanti akan aku ini tak upload ini di YouTube diupload ya. Semoga bermanfaat. Aku lama nggak ngupload nih. Ya makanya kita kan diem aja kan, diem nggak ngapa-ngapain. Bukan nggak ngapa-ngapain, mas ya nanti tak upload ya. Bukan nggak ngapa-ngapain, nggak bergerak gitu loh. Nggak ngapa-ngapain tuh tubuh energi. Jadi teman-teman harus tahu ya, kita itu punya tubuh dua loh ya. Satu tubuh fisik, dua tubuh energi. Nanti kalau teman-teman belajar sama yang disebut reinkarnasi atau pengulangan diri kita berulang nih hidupnya kan, siklusnya ulang nih. Tubuh fisik bisa nggak ada, tapi tubuh energimu ada. Makanya kenapa pendaman emosi kamu harus kamu terima sekarang, supaya apa? Tubuh energi kamu bisa kosong, tubuh energinya itu nggak berat, tubuh energi nih gitu loh. Makanya kita itu hidupnya, ruhnya ini kan punya dua tubuh. Ruhnya kita mengetahui dua tubuh fisik ini dan tubuh energi. Ya. Nah, tubuh energi itu nyimpennya di pikiran bawah sadar. Nah, di pikiran bawah sadar itu tampungan dari segala informasi, keyakinan hidupmu tentang semua hal-hal yang sudah kamu dikasih tahu nih sama guru, sama orang tua, lingkunganmu, mbok simpen kan di situ. Di jiwa, memori jiwa itu pikiran bawah sadar, dan memori jiwa itu berada di tubuh fisik, tubuh energi ya. Dia nanti masuknya ke dalam tubuh energi yang menggerakkan tubuh fisik. Itu makanya orang kena psikosomatis dalam iya, tubuh energi itu ya, tubuh energi itu kalau sakit ya, tubuh energinya dia akan pasti tidak selaras dengan tubuh fisik. Makanya ada yang disebut psikosomatis. Psikosomatis adalah gangguan emosi yang mempengaruhi tubuh fisik. Dia terasa, tapi nggak ada sakitnya. Nah, itu dari tubuh energinya. Lah, tubuh energinya dia diurai lagi dari pikirannya. Dari pikiran bawah sadarnya dia yang menampung, ada data di situ. Yang belum dilepaskan, yang masih salah di situ tersimpan. Gitu ya prosesnya seperti itu. Makanya membedah jiwa orang itu luar biasa banget ya. Membedah jiwa orang, karena di dalam jiwanya manusia itu tertampung banyak sekali hal, memori, data, DNA juga nih di masa lalu, leluhur kita nih, di kehidupan masa lalu kita juga, dan itu nyimpen semuanya. Nah, sekarang kita dididik oleh alam semesta, mekanisme kehidupan ini ya, untuk sadar bahwa kita hanya yang mengamati saja, mengamati ini semua, maka polanya dia akan lepas, polanya lepas nih. Karena apa? Karena kita tidak reaktif lagi terhadap apa yang terjadi. Kita hanya diam menyaksikan. Disinilah tubuh energi kita lama-lama akan mengurai, akan apa ya?
akan lama-lama itu dia akan tubuhnya akan enteng gitu ya, tubuh energi nih. Akan polanya itu akan putus, polanya akan putus, sampah-sampahnya juga dibersihkan ya. Karena kita tidak bereaksi, makanya akan enteng tubuh energinya, mempengaruhi tubuh fisiknya dia juga akan terasa beda juga gitu ya. Seperti itulah alurnya ya tentang jiwa nih, karena saya juga berkaitan dengan pengalaman hidup saya di masa lalu ya, terkait anxiety disorder, psikosomatis tentang badan ini kok aneh banget rasanya ya kayak gitu. Ternyata tubuh energinya kita yang sedang mengalami pembersihan sampah-sampah gitu loh yang banyak sekali. Ya seperti biasanya tuh Bunda, rilis emosi seperti biasa yang saya jelaskan Bun. Cara beda aliran dari Tuhan sama dari ego ya beda Kak Didit. Kalau aliran dari ego pasti ada rasa nggak enak Pak. Gini Mas Didit, aliran dari ego ya dia rasanya itu kayak menekan, kayak di dada itu agak maju dikit, kayak ambisius, pokoknya harus kayak gitu. Tapi kalau aliran dari Tuhan kita akan ngikutin. Dalam artian kalau aku berusaha terjadi, alhamdulillah, nggak terjadi ya udah. Kayak gitu. Jadi kayak ya sudah, aku ya udah bergerak aja, aku nggak mikirin hasil. Kayak begitu ya, enak pokoknya itu kalau aliran Tuhan tuh kayak enak, nggak nempel. Nggak nempel tuh apa, nggak ngelekat gitu loh, nggak melekat terhadap hasil kayak gitu, nggak harus begini harus begitu, nggak, tapi bener-bener tiba-tiba kita tuh dapat arahan aja, oh harus gini harus gitu gitu, tiba-tiba aja ya nanti dialami beda banget kok rasanya. Kalau ego itu tuh mengharuskan sesuatu, terus rasanya kalau ego itu tuh kalau misalkan nggak terjadi pun ya Allah nggak enak loh. Ego itu pengennya terjadi ya, kok gini ya, kok nggak bisa misalnya gini, kok aku punya utang nggak lunas-lunas ya, padahal aku udah berusaha. Itu kan ego lagi kan, suara pikiran, suara ego yang banyak banget kayak gitu loh, gitu ya. Ya nanti akan saya upload juga teman-temanku semuanya ya. Terima kasih banyak. Ada lagi nggak yang bertanya nih? Aku lama nggak upload ini ya YouTube nih. Tak judulnya apa ya ini ya? Nanti tak judulnya apa ya? Kembali zero gitu ya mungkin ya. Judulnya apa ya? Nanti kalau aku di YouTube tak judulin apa ya? Teman-teman ada ide nggak? Judulnya apa ya tadi ya berarti ya? Menerima dualitas hidup gitu ya. Kesadaran murni yaitu menerima dualitas hidup. Hidup untuk menerima dualitas. Kembali ulang. Memeluk dualitas kehidupan. Ya tak kasih judul gini ya. Memeluk dualitas kehidupan. Ya kembali pulangnya nanti aja. Kalau ini memeluk dualitas kehidupan untuk pulang gitu ya. Gitu ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya teman-temanku? Jika nggak ada yang bertanya, aku akan ini habisnya aku upload aja ya, tak download dulu. Habis aku download tak uploadin yang YouTube. Memeluk dualitas. Ya kalau teman-teman yang di sini baru bergabung di sini, nanti silahkan lihat di YouTube-nya aja ya. Aku tak upload yang YouTube ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah menjadi menerima aliran ilmu ini ya yang dari Tuhan nih. Ya semoga bermanfaat. Nanti jangan lupa ya YouTube-nya di-share ke teman-temannya juga boleh ya. Supaya banyak yang subscribe ya, semakin meluas gitu ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya akan upload di YouTube ya, Zero Ismi. Jangan lupa teman-teman di-subscribe, di-like, di-share ke teman-temannya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.